Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad Fadli. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 23106060030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mingguan modul 4 saya yang dimana diminta untuk melanjutkan tugas dari modul 3 dengan membuat tampilan prototipe sistem informasi berdasarkan entitas dan hubungan data yang telah saya rancang pada IRD. Menggunakan elemen-elemen HTML untuk membangun struktur halaman. Lalu juga diminta untuk menambahkan tampilan dan desain menggunakan CSS agar halaman web terlihat menarik, rapi, dan konsisten. Menggunakan pengaturan warna, layout, dan font yang sesuai dengan tema sistem yang saya kembangkan. Lalu diminta juga untuk menambahkan interaktivitas menggunakan JavaScript dan juga diminta untuk membuat video ini yang nanti akan berisi penjelasan sistem informasi yang telah saya buat, teman-teman. Oke, pertama-tama kita ke IRD yang telah saya buat terlebih dahulu. Pertama-tama di sini ada sales customer. Pada sales customer ini nanti pada web saya akan berubah nama menjadi anggota perpustakaan. Lalu ada orders yang akan berubah nama menjadi pinjaman buku. Ada suppliers yang akan berubah nama menjadi penerbit atau supplier buku. Lalu ada shipping yang akan berubah menjadi pengembalian buku. Lalu ada production plan yang akan berubah menjadi data buku. Lalu ada finance yang akan menjadi denda atau keuangan. Lalu yang terakhir ada logistik distribution yang akan berubah nama menjadi admin atau petugas perpustakaan, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke web yang telah saya buat, teman-teman. Oke, di sini pada halaman pertama akan ada tabel data petugas. Ini untuk kita menginput nama-nama petugas yang ada di perpustakaan saya. Misalnya oke, kita langsung aplikasiin aja nama petugasnya. Pertama misalnya si Yudi dia memiliki jabatan sebagai admin magang juga, dia seorang magang juga, teman-teman. Misalnya magang, oke, kita input. Nah, ketika kita menginput nama tersebut, dia akan mendapatkan ID yang dimana dia mendapatkan ID 4 dengan nama dan jabatan di sampingnya nih, Yudi dan admin magang gitu. Lalu kita ke data penerbit atau supplier buku. Misalnya si Akbar, jangan Akbar deh, si siapa ya, si Rosi siapa, Rofi. Nah, Rofi dia berasal dari kota Kalimantan misalnya. Oke, ini untuk mendata supplier buku atau penerbit yang masuk ke perpustakaan kita, teman-teman. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini otomatis dia akan mendapatkan ID 104. Nah, ID ini nanti sesuai dengan siapa supplier yang ingin mengstore di perpustakaan saya, siapa duluan gitu maksudnya. Dan dia si Rof ini masuk ke 4. Oke, lanjut kita ke data buku. Nah, pada data buku ini itu akan berkesinambungan dengan data penerbit atau supplier buku, teman-teman. Misalnya di sini kan tadi si Rofi kan ya, Rofi. Nah, si Rofi ini ingin mensuplai buku di perpustakaan dengan namanya bukunya apa ya, bahasa Inggris deh, bahasa Inggris dasar misalnya. Dengan stok dia mensuplai 7 aja, 7. Oke, kita tambahkan. Nah, pada data buku ini juga kan mendapatkan ID, teman-teman, ID data buku. Nah, ada ID yang dia dapatkan 204. Terus ada kolom judul, kolom judul, kolom stok, kolom penerbitnya, kolom penerbit. Oke, kita lanjut ke data anggota. Data anggota ini dimasukkan kepada orang-orang yang ingin menjadi anggota dari perpustakaan tersebut, teman-teman. Misalnya ada seorang siswa
yang ingin menjadi anggota, namanya itu misalnya si Radit. Dia kelas 10 IPS 1, IPS 3 lah, IPS 2 deh kita tambahkan. Nah di sini otomatis dia akan mendapatkan ID juga. Di sini dia mendapatkan ID 304 teman-teman. Oke, selebihnya sama. Nah sekarang kita masuk ke data peminjaman buku. Nah pada data peminjaman buku ini sangat berkesinambungan dengan semuanya teman-teman ya, dengan data anggota, data buku, seperti itulah. Oke, misal yang si Radit tadi. Nah, nama Radit tadi kan kita udah masukkan ke data anggota. Nah, nanti otomatis akan masuk ke sini teman-teman. Nih, nama dia akan ada di sini. Radit. Oke, lalu dia misalnya ingin meminjam buku Industrial Competition dengan jumlah buku yang ia pinjam 2. Misalnya, dia meminjam pada tanggal 27 bulan 10 tahun 2025. Pinjam buku. Nah, pada data peminjaman buku ini dia juga akan mendapatkan ID baru lagi teman-teman. ID ketika dia meminjam buku teman-teman. Di sini dia mendapatkan ID 405. Sepinya sama, dan di sini juga ada tanggal pinjam. Nah, kan tadi saya meminjam pada tanggal 27 dan ada batas kembali. Nah, batas kembali ini memiliki range sekitar 7 hari. Ya enggak sekitar sih, emang 7 hari teman-teman. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini ada tanggal pengembalian. Nah, ini nanti akan nyambung dengan data ini, data pengembalian buku teman-teman. Misal nih, si tadi kan Radit memiliki ID 405 pada pas ketika dia meminjam buku tadi teman-teman, dan dia ingin mengembalikan tepat waktu dulu ya. Coba kita mencoba ketika dia tepat waktu mengembalikan bukunya. Dia mengembalikan buku pada tanggal 3 November 2025. Kembalikan buku. Nah, di sini akan muncul notifikasi buku dikembalikan tepat waktu. Oke. Nah, akan masuk di sini statusnya dia tepat waktu teman-teman. Dan di sini juga ada tanggal pengembalian dia 2025 11.03 seperti itu teman-teman. Coba kita mengembalikan bukunya itu telat. Misal tadi si Rizky Pratama ada ini. Dia belum mengembalikan nih. Rizky Pratama, dia memiliki ID 403. Dia mengembalikan buku telat nih. Dia mengembalikan buku pada tanggal 4 bulan 11 2025. Kembalikan buku. Nah, dia kan telat 1 hari. Setiap telat 1 hari itu nanti akan memiliki denda 5.000 teman-teman. Oke. Nah, otomatis di sini dia akan tertulis Rizky ada ID 403 terlambat 1 hari, seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada data denda keterlambatan. Nah, ini itu data yang masuk di sini tuh hanya untuk orang-orang yang terlambat, tapi di sini yang dimasukkan cuma ID-nya saja, ID sama ID peminjaman. Misalnya tadi kan siapa Rizky Pratama ini kan tadi telat 1 hari nih, 403 ID pinjamnya. Nah, akan tertulis di sini harus membayar 5.000 seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada grafik stok buku. Nah, di sini tuh tersedia 54 dan dipinjam 4 seperti itu. Ini tuh kalau yang stoknya tuh masuknya di ini. Ini tuh terus dikurangin yang dipinjam. Nah, di sini ini tuh masih ada si Yunus belum mengembalikan berapa 4 ya. Yunus baru mengembalikan 1 tadi teman. Oke, segini saja presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.